Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin selaku moderator pada presentasi kali ini, dan teman saya yaitu Wasilatur Rahmah yang ketiga yaitu Faramita Rusadi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliau kita bisa berkumpul meskipun secara online. Yang kedua, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan yang mana yang harus diasumsi dan yang mana yang harus dieliminasi. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansah, SE, MM, CIQ, NR. Yang saya hormati teman-teman kelas D. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai presentasi yang mana akan dijelaskan langsung oleh saya pribadi. Yang pertama yaitu kaidah Islam dan kaidah umum dalam produktivitas. Kaidah Islam dalam produktivitas ini, konsep dari produktivitas dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasannya memiliki arti yang penting, yang signifikan. Hal itu diukur dari kuantitas dan kualitas produksi, serta tercapainya kepuasan pekerjaan yang maksimal. Jika seorang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam dan meningkatkan produktivitasnya, mereka mungkin menerima imbalan atas perbuatan baik mereka, yang mungkin termasuk keuntungan dari kehidupan ini. Selain imbalan yang menanti mereka di akhirat, memang bukti penanggulangan material di dunia mungkin bahkan lebih menyakitkan. Tujuan dari jawaban ukhwi adalah sebagai sarana petunjuk menuju imbalan materi duniawi. Jadi kaidah Islam produktivitas ini yaitu adalah tercapainya kepuasan pekerjaan yang maksimal, sehingga tadi layak untuk diproduksi. Ketika suatu barang ini dikerjakan dengan maksimal, dikerjakan dengan tenaga kita sendiri, dikerjakan dengan pikiran kita sendiri, sehingga tercapailah suatu kelayakan produksi, suatu barang yang layak diproduksi. Selanjutnya yaitu ayat 35 surat Yasin menyatakan bahwa berkuasa menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan segala sesuatu dan telah menentukan waktu terjadinya setiap hal. Ya'kulu min samarati wa ma amilahu aidihim afala yaskurun. Supaya mereka dapat maka dari buahnya dan dari apa yang
diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Dalam ayat tersebut menyampaikan bahwasannya Allah telah menciptakan dan menganugerahi manusia dengan kemampuan untuk mengelola dan memenuhi keuntungan dari tenaganya sendiri, khususnya dalam hal konsumsi buah-buahan yang dihasilkan. Apa alasan kurang bersyukur mereka kepadanya? Menolak untuk memberikan bantuan adalah sikap yang tidak cocok untuk individu yang rasional, yaitu bagaimana yang Allah berikan nikmat beserta kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, akan tetapi orang tersebut meninggalkannya atau tidak melakukannya, yang seharusnya mereka mampu untuk memproduksi suatu buah-buahan yang akan tapi mereka mengkhianatinya, artinya mereka meninggalkannya. Pekerjaan adalah hak dasar atau tanggung jawab dan aspek penting dari keberadaan seseorang. Salah satu hak utama yang diberikan kepada penduduk adalah kemampuan untuk mendapatkan usaha yang pas dengan potensi kemampuan, dan pengetahuan dan pengalaman mereka. Untuk mencapai produktivitas maksimum, ia harus mengeluarkan energi yang optimal saat bekerja. Pencapaian kelayakan produktivitas merupakan kelayakan produktivitas yaitu merupakan tujuan penting bagi setiap masyarakat yang rajin dan yang berusaha untuk mencapai tujuan ini. Kelayakan produktivitas ditunjukkan melalui berbagai faktor sebagai kualitas dan kuantitas produksi, pengaruh dan ketetapan dan tercapainya tingkat kepuasan kerja yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting bahwa masyarakat berpotensi pada pengembangan individu yang produktif sehingga memungkinkan tercapainya kelayakan produktivitas. Yang kedua yaitu kaidah umum dalam produktivitas kerja. Secara garis besar, produktivitas kerja mengacu pada penilaian baik kualitas maupun kuantitas output sehingga output yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu dengan tujuan akhir pencapaian hasil yang optimal dengan cara yang efisien. Oleh karena itu, tingkat produktivitas saling berhubungan baik dengan jumlah masuk maupun keluar. Fenomena ini terlihat dari beberapa prosedur yang membutuhkan pemanfaatan sumber daya dan durasi yang cukup lama. Produktivitas kerja terdiri dari dua komponen, yaitu efektivitas yang berkaitan dengan pencapaian kerja yang optimal. Kedua, efikasi berkaitan dengan input dan implementasinya. Menurut Sutrisno, produktivitas umumnya diartikan sebagai korelasi atau kerjasama antara input dan output, atau barang dan jasa, atau tenaga kerja material. Kemampuan bisa didefinisikan untuk tingkat ketetapan hasil analisis perbedaan antara hasil yang diperbolehkan dari output dan input. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dan indikator produktivitas kerja. Faktor-faktor produktivitas kerja. Analisis manajemen sumber daya manusia mengungkapkan bahwa produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor dan seringkali bergantung pada kepercayaan. Dan
Faktor penentu yang mempengaruhi besarnya produktivitas kerja adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku. Variabel-variabel ini seperti yang diuraikan oleh Sulistiani dan Roshidah pada tahun 2009. Yang pertama itu pemahaman dan kemampuan otentik, di mana yang membentuk dasar efisiensi ada perbedaan yang signifikan antara perolehan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Pengertian pengetahuan terutama tertuju pada intelek, kemampuan kognitif dan keahlian, serta ruang lingkup dan kedalaman pemahaman seseorang. Yang kedua, keterampilan mengacu pada kompetensi dan keahlian praktis dan teknis yang spesifik untuk domain tertentu dan memilih orientasi kejuruan. Dan yang ketiga adalah pengembangan kemampuan karyawan merupakan hasil dari perolehan berbagai kompetensi. Konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi. Terus yang keempat ada korelasi yang kuat antara kebiasaan individu atau sikap dan perilaku yang sesuai. Di posisi ini, individu adalah perilaku kebiasaan yang mengikuti pola yang konsisten. Dan menurut Mulyasa, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah telah mengidentifikasikan 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama itu sikap kerja seseorang, termasuk kesiapannya untuk bekerja pada shift yang berbeda. Yang kedua, tingkat keterampilan yang dimiliki seseorang ditentukan oleh latar belakang pendidikannya, pelatihan manajemen dan supervisi, serta kemahirannya dalam bidang teknik industri. Dan yang ketiga, upaya yang meningkatkan produktivitas melalui lingkaran kontrol kualitas mencerminkan kolerasi antara kepemimpinan organisasi dan tenaga kerja. Terus yang nomor 4, topik yang dibahas adalah manajemen produktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya yang sistem kerja yang efektif dengan tujuan mencapai peningkatan produktivitas. Dan yang nomor 5, optimalisasi produktivitas tenaga kerja. Nomor 6, kewirausahaan ditandai dengan kemauan untuk mengambil risiko inovatif dan mengejar usaha bisnis dengan pendekatan strategis. Dan di sini indikator produktivitas kerja ialah untuk mengoptimalkan produktivitas kerja sangat penting bagi organisasi untuk memantau metrik khusus untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Indikator produktivitas kerja yang direkomendasikan oleh para ahli adalah sebagai berikut, yaitu Sutrisno. Faktor penentuan produktivitas kerja karyawan mencakup beberapa faktor seperti kemampuan, peningkatan hasil, moral, peningkatan diri. Menurut penelitian Niti Semito dalam Wartana pada tahun 2011, produktivitas seorang karyawan dapat diukur dengan indikator tertentu. Yang pertama, kapasitas motivasi diri, pengembangan rasa percaya diri, menunjukkan tanggung jawab di tempat kerja, mengalami kepuasan kerja, memiliki kemampuan memecahkan masalah, berkontribusi secara positif, memiliki potensi dalam pekerjaan. Nah, penelitian ini berfokus pada penelitian produktivitas kerja di kalangan karyawan dengan penekanan khusus pada 3 indikator. Yang pertama yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Berdasarkan gambar indikator produktivitas kerja tersebut di atas dapat ditemukan bahwa berbagai indikator produktivitas kerja pegawai meliputi efisiensi, di mana efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara input dan output. Yang kedua, efek sebenarnya, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, kualitas kerja. Kualitas kerja adalah kualitas yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan oleh organisasi. Mungkin
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penilaian produktivitas kerja. Penilaian kinerja mengacu pada proses evaluasi terstruktur yang bertujuan untuk menilai prestasi kerja karyawan. Evaluasi berkala terhadap kinerja karyawan diperlukan karena berbagai alasan. Penilaian kinerja dianggap penting untuk tujuan memvalidasi alat, seleksi atau menilai kemanjuran program pelatihan. Alasan kedua berkaitan dengan masalah administrasi, khususnya membantu dalam penentuan kenaikan gaji. Topik promosi dan pelatihan sedang dibahas. Alasan tambahan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan adalah untuk memfasilitasi pengembangan profesional mereka dengan meningkatkan kinerja mereka saat ini dan memungkinkan mereka menyusun strategi untuk pertumbuhan karir di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.